unggah ungguh. Pemerintah kan Pak Bupati yang sebenarnya menjadi keynote speaker. Tapi karena beliau ini sahabat kita yang sudah kita ketahui sudah viral bahwa beliau ini orang rendah hati, Barakallah. Amin. menghormati orang tua. Beliau tidak tersinggung kayaknya. Karena alasannya juga karena saya malah tersinggung kalau saya duluan. kalau saya alasannya juga karena saya lebih dulu lahir dengan dia. Mungkin 20 tahun sebelum beliau. Jadi ketika kita bicara nilai itu adalah sikap manusia yang bernilai, tentu saja yang punya manfaat. Nilai yang tidak punya manfaat biasanya ya nilai yang jelek. Yang kedua, setelah saya bahagia, saya bersyukur karena harapan saya rumah kebudayaan ini bisa semakin meluas, dicintai oleh kita semua. Dan fondasi saya dalam memilih strategi pembangunan ini memilih strategi kebudayaan. Kenapa saya memilih strategi kebudayaan? Karena kebudayaan ini sesuatu yang asli milik kita. Jadi yang disampaikan Jawabi barusan, nilai-nilai yang lain, nilai-nilai itu yang dimaksud beliau adalah nilai-nilai kebaikan, nilai yang bernilai, dan dalam konteks pemerintahan harus terumuskan dalam pilihan kegiatan dan program yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini sedang dihadapkan pada sesuatu yang menurut saya bisa saja tidak terpikirkan. Yang pertama, tiba-tiba di 2 tahun terakhir kita ketemu dengan pandemi. Pandemi ini tidak hanya merubah struktur ekonomi, tidak hanya merubah perilaku, tapi merubah keseluruhan kehidupan kita. Dan kita hidup di era pandemi seperti ini memerlukan beberapa cara pandang, pilihan berat, dan beberapa langkah yang menurut pikiran saya tidak boleh biasa, tetapi harus sudah extraordinary, harus luar biasa. Itu yang pertama. Di tengah-tengah pandemi, jauh sebelum itu kita ketemu dengan revolusi industri. Yang dari revolusi industri itu menuntut kita semua atau kita bertemu dengan kebiasaan-kebiasaan baru, tidak dari orang lain tapi dari kita, dari keluarga inti kita, tentang beberapa perubahan perilaku. Misalnya tiba-tiba anak-anak kita itu kedatangan barang, pesannya tidak dari toko tapi dari handphone. Tiba-tiba kita ini memiliki perilaku-perilaku baru ya karena revolusi itu. Karena revolusi itu menghendaki kecepatan. Semua orang akhirnya pengen cepat. Setiap ada musibah kecil di beberapa tempat, tiba-tiba orang tersusun untuk memvideo dan mengirim ke grup, memviralkan ke grup sambil ditambah beberapa pilihan diksi yang sebelumnya tidak ada. Misalnya, guys itu boleh kapan? Ketemu dengan guys itu kapan? Tiba-tiba sekarang ada kecelakaan di pinggir jalan, orang tidak bantu dulu, tapi guys dulu. Guys, ini ada kecelakaan, guys, di sini, guys, di kiri. Karena itu revolusi itu mendaki kecepatan. Nah, kita bertemu dengan itu semua. Di sisi yang lain, ekonomi, kebudayaan, terus kemudian stabilitas, regulasi pemerintahan ini harus berjalan dengan baik. Disinilah yang saya sebut sekarang ini dalam istilah saya, ini zaman anomali. Anomali yang pertama, kecepatan dari efek dari revolusi industri. Yang kedua, pandemi. Yang ketiga, buntutnya ini panjang.
ada destruksi, ada kuat, ada beberapa turunan lain dari revolusi industri dan pandemi. Sementara kebudayaan itu cenderung ada di kotak yang berbeda. Jadi kotaknya jadi beda. Di sini kotak revolusi industri, di sini kotak pandemi, menyatu, melebur menjadi satu. Kebudayaan ada di kotak yang sekarang saya sedang ada di kotak yang perwajahannya jadi seperti ini. Jadi bicara tentang rumah kebudayaan, rumah kesenian itu biasanya bertemu dengan sesuatu yang agak berbeda dengan realitas mayoritas. Realitas mayoritas. Misalnya saya dulu waktu aktif di teater, untuk kemudian menjadi pembeda antara dari yang aktif di teater dengan yang teater, ya jadi harus pakai beberapa simbol-simbol yang orang jadi paham bahwa oh, ini kelompok anak teater nih. Gitu. Nah, simbol-simbol itu menjadi bagian dari identitas-identitas yang di beberapa tempat yang lain ini dikuatkan oleh kelompok tertentu, tapi di kelompok yang lain juga lemahkan. Misalnya, kalau kelompok pejabat yang agak jaim, misalnya, kalau pejabat itu ada di beberapa. Itu bukan tertulis, tapi termaktub dalam kehidupan keseharian. Makanya saya memilih tidak jaim, gitu. Barakallah. Kalau pejabat misalnya kaya, saya tidak memilih kaya, memilih hidup sederhana. Kaya hati. Kaya kebaikan. Terus kalau misalnya liberalisasi di beberapa sektor, ekonomi kita ini sudah sangat liberal, politik kita ini sudah sangat liberal, sehingga sebagian orang menganggap bahwa politik ini cacat sejak lahir. Padahal sebagai ilmu pengetahuan ya sama dengan ilmu politik dan ilmu ekonomi, ilmu kebudayaan ya sama, tidak cacat sejak lahir. Tidak ada ilmu yang cacat sejak lahir dari sudut pandang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Epistemologi itu nggak ada yang cacat. Apakah ekonomi kita ini cacat? Ya enggak. Yang membuat cacat itu yang membuat ekonomi ini eksploitatif dan itu ya karena kemanusiaannya saja. Maka hadirnya kebudayaan, hadirnya kesenian itu mengisi ruang yang membuat nilai kemanusiaan kita ini tertanam di dalam hidup. Kesenian dan kebudayaan itu membuat nyala kemanusiaan itu hidup dan menjadi kehidupan. Di sisi yang lain, saya tidak ingin mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu tidak ada nilai kemanusiaan. Di dalam ilmu pengetahuan atau misalnya ekonomi, politik dan seterusnya bukan tidak ada nilai kemanusiaannya. Itu justru nilai-nilai kemanusiaan. Tetapi saya tidak tahu mulai kapan kira-kira terus kemudian pancaroba ini begitu ketidakmenentuan. Pancaroba itu panas tiba-tiba hujan. Ketidakmenentuan banyak hal ini lahirnya sebenarnya runtutan dari mana? Apa dari destruksi, apa dari revolusi industri, atau dari tidak konsistennya kita saja? Saya tidak tahu dimulainya dari mana itu. Tetapi saya merasakan sekarang, misalnya tiba-tiba perwajahan politik kita ini di sini antagonis. Tiba-tiba wajah ekonomi kita ini eksploitatif. Dari semua sektor. Terus kemudian tiba-tiba kita ini kemarin virtual dan ada aplikasi tertentu yang mengalahkan aplikasi yang lain dan sangat populer dari aplikasi-aplikasi yang lain. Terus kemanusiaan ini sekarang posisinya di mana? Dalam konstelasi global, disrupsi dan seterusnya. Saya butuh gambaran yang agak dalam sebenarnya dari ideologi tentang kebaikan, epistemologi kebaikan di era disrupsi ini. Di era sekarang ini seperti apa kira-kira rumusannya? Terus kemudian kebudayaan di era ini semestinya posisi dan reposisinya harus bagaimana? Karena saya khawatir yang disebut kebudayaan itu ya keris. Padahal itu produk dari karsa, dari rasa dan menjadi cipta.
Dan tiba-tiba orang sekarang merasa bahwa hoax itu sebagian dari kebiasaan kehidupan kita. Bahkan kita ini kadang-kadang, saya sendiri kadang-kadang saya merasa hidup ini perubahannya luar biasa. Orang tiba-tiba mentontonkan sebagian dari lekuk tubuhnya untuk sekedar viral. Di media-media sosial, orang tiba-tiba masjid yang mestinya menjadi tempat bersujud, atau bumi Indonesia ini kalau bahasanya ya Jawa tempat bersujud, tiba-tiba di beberapa tempat yang lebih sakral dari bumi yang lain itu dijadikan tempat yang menurut saya secara etika kebudayaan juga tidak pantas. Tiba-tiba itu dianggap sesuatu yang biasa dan wajar, jadi dianggap becus dalam kehidupan keseharian. Terus tiba-tiba selfie menjadi bagian dari kebutuhan keseharian. Tapi dapat duit loh Mas Amam gara-gara sama saudara. Nah, itulah yang saya pikir liberalisasi ekonomi. Semua orientasinya itu ya akhirnya material, uang. Padahal bahasa Madura itu ada yang menurut saya nilainya luar biasa. Mun atana atani, mun asetkeun asetki, mun atani atana, mun asetkeun asetki. Jadi model perdagangan masa lalu yang saya kira menurut orang yang membuat ini ya bukan viral. Iya, positif, bukan viral. Bukan, mohon maaf, saya tidak mau menyebut aplikasi tertentu ya. Bukan terus kemudian melakukan sesuatu yang merendahkan nilai kebudayaan dan kemanusiaan kita. Nah sekarang kan kebudayaan, kemanusiaan itu seakan-akan saya repot, memilih diksi yang tepat itu repot. Karena bisa saja dipotong terus kemudian menjadi fitnah baru lagi. Bupati mengatakan begini. Nah, ya, sehingga saya memilih akhirnya menjadi pemimpin di era ini itu butuh orang gila. Indonesia ini butuh orang gila, betul. Orang yang sudah harus berpikir di luar kotak biasa, tetapi tetap berfondasikan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana dan Mamangkuan. Keberbedaan dengan semangat kebersatuan, kesatuan dalam dinamika perbedaan yang harmoni. Kira-kira begitu. Terus gimana strategi untuk kemudian bisa hidup konsisten dan berfondasikan nilai-nilai tradisi kebudayaan serta nilai yang dimiliki oleh kita? Saya setuju akhlak, tetapi akhlak ini di era disrupsi juga perlu didiskusikan lebih dalam lagi. Misalnya saya ini pakai dulu waktu masih ada ibu saya tidak berani duduk di samping ibu saya. Saya duduk, kalau ibu saya di kursi, saya duduk di bawah. Tapi apakah yang lain menganggap bahwa itu bagian dari sesuatu yang berlebih? Atau ada sekarang yang manggil bapak ibunya sudah kadang-kadang ya harus juga. Yang dalam tradisi sebelum revolusi industri tidak ada tradisi, kebiasaan begitu. Nah, di samping kejujuran menurut saya, di samping akhlak akhlak ini perlu dirumuskan kembali ya dalam satu sudut pandang dan baru kemudian ditransformasikan di ruang-ruang kelas dan ruang-ruang publik yang sifatnya edukatif, transformatif dan ketauladanan. Sehingga yang paling perlu menurut saya ketauladanan dari semua pihak. Rumah kebudayaan ini bisa menjadi rumah ketauladanan. Rumah untuk bisa menciptakan atmosfer kehidupan yang berfondasikan nilai kebudayaan dan nilai
kepribadian kita semua yang termasuk di dalamnya bebak, guru, rasul. Nah, sekarang di kita ini sedang ada beberapa pertarungan, beberapa pemikiran-pemikiran besar dunia yang sedang ada di sekitar kita. Bahkan ada di kantong HP kita, ada di HP kita, ada smartphone kita. Pertarungan beberapa pemikiran-pemikiran ini yang kemudian jika tidak ada server yang bagus di internal keluarga, itu bisa saja anak kita ini lebih liberal dari yang kita. Misalnya sekarang kan banyak anak-anak kita tiba-tiba nggak peduli ke yang lain, tapi peduli ke smartphone. Nah, sementara acara-acara kebudayaan diskusi seperti ini bisa saja tidak tiap jam. Di tempat yang lain ada smartphone yang ada di kantong kita semua. Tiap waktu. Dan tiap waktu. Bahkan ada sebagian anaknya yang nangis itu kalau tidak dibeli smartphone nggak bisa diam. Nah, sehingga perjuangan kebudayaan dan nilai ini sekarang extraordinary, sangat sekali, berat sekali. Dan misalnya ada teman-teman kita yang berkorban sekarang mau menyiapkan tempat seperti ini, menyiapkan air, makanan, minuman kepada kita. Ya ini orang yang bekerja di luar kota biasa juga. Ini orang tidak normal. Betul, orang gila namanya. Dari tadi Orang truk, gila, orang gila. Orang tidak normal. ya saya. Di era seperti ini, perjuangan kebudayaan dan tradisi ini harus menggunakan cara yang out of the box, anti mainstream. Anti mainstream yang sama dengan yang dilakukan oleh mobil warna putih di tahun 90-an itu dianggap inferior, sekarang sudah superior. Bagaimana perjuangan kebudayaan yang dianggap sekarang bisa saja tanda petik itu inferior, mudah-mudahan dengan cara yang out of the box itu bisa Bismillah. tapi ya tepuk tangan saja tidak cukup. Harusnya, Pak. Tepuk tangan saja Harus tidak cukup. segera dieksekusi gitu ya. Di perjuangan itu ada strategi, ada acara, ada beberapa model pendekatan yang perlu kita lakukan. Misalnya Kiai Jawa Imran Maulid konsisten berjuang di ranah kebudayaan. Saya khawatir saja, mohon maaf. Saya khawatir nasib puisinya Kiai Jawa Imran dan anak-anak kita dianggap sama dengan nonton film Cakra. Saya khawatir, karena hanya dianggap hiburan. Kalau sudah sampai di situ, bisa saja nanti masuknya ke industri dan bisa saja kalau sudah tidak ada yang peminatnya ditinggal. Sementara saya ini berpikir bahwa kebudayaan itu harus menginternalisasi menjadi sikap, menjadi sudut pandang, menjadi perilaku. Untuk kemudian menjadi sikap dan perilaku, itulah yang butuh strategi, butuh cara, butuh manajemen. Yang mudah-mudahan dari rumah kebudayaan di sini akan lahir beberapa model pendekatan dan cara baru. Tahun ini pemerintah Kabupaten Pamekasan akan membangun rumah kebudayaan. Ada taman yang tidak sangat fungsional, kita akan berubah fungsinya untuk menjadi rumah kebudayaan, dan di situ akan ada beberapa kelompok seni yang boleh ikut di situ. Betapapun saya akan bertemu dengan persoalan baru juga ketika melonsing itu. Bagi beberapa orang tertentu yang memiliki sudut pandang atau paham salah. Enggak, kalau paham berbeda itu bisa saja benar pahamnya. Jadi ini paham salah. Jadi ada kelompok tertentu yang bisa saja pahamnya salah. Jadi paham salah bukan salah paham. Kalau salah paham kan begini, ini apa? Teh, oke ya? Ya teh ya ternyata, oke teh, oke paham. Tapi ini udah, ini apa? Teh, enggak kopi. Ini bangga bahwa kopi, dan ngotot bahwa ini kopi. Nah ini kelompok paham salah. Di kita ini kadang-kadang kan yang tidak substansi lebih heroik daripada yang substansi. Bila kita ketemu dengan suasana-suasana begitu, sehingga menjadi pemimpin daerah ini di pemimpin apapun, mau pemimpin rumah kebudayaan, mau pemimpin lurah, mau jadi camat, mau jadi kades, mau jadi apapun, selagi orang itu mau berniat
melakukan transformasi dan edukasi harus berpikir extraordinary. Oke. Jangan biasa, tetapi harus luar biasa. Kira-kira begitu. Thank you. Makasih, tepuk tangan dong buat Mas Ahmad. Gambaran dari sebuah proses kehidupan. Dan ketika kita bicara sebuah kemanusiaan atau juga kebudayaan, jadi kemanusiaan kehidupan adalah sebuah perjalanan hidup dari kita lahir, kita anak-anak, remaja, dewasa sampai akhirnya kita dipanggil Tuhan meninggal. Itu perjalanan sebuah kehidupan. Tapi di mana dari sebuah proses kehidupan itu jejak langkah inilah yang menjadi sebuah bentuk tradisi dan akhirnya dinamakanlah sebuah kebudayaan. Kebudayaan bukan hanya didengar dan dilihat dirasakan, tapi lahir dari sebuah masa lalu di mana saat manusia sebelum menemui peradaban, mereka bergerak berjalan karena sudah dibangun sebuah insting naluri sebagai rasa manusia yang hidup. Disitulah sebuah perjalanan peradaban dan juga lahirlah keris-keris kita ini. Ini adalah hasil sebuah pemikiran yang bukan hanya sebuah pemikiran saja, tetapi melalui sebuah doa, sebuah pengharapan, dan dinyatakan dalam sebuah manifestasi karya yang nyata. Dan akhirnya disitulah Bima menemukan air suci. Nah, artinya untuk bisa menemukan kesucian kita, kesejatian kita, untuk menjadi kembali kepada kemanusiaan kita, kita harus kata Pak Bupati tadi. Nah, kita juga sudah ngekat setengah buat ini. Kita sederhana, kita nggak usah jadi seorang yang. Nah, itu sudah jadi beliau yang itu pemakasan hebat itu. Tangan dulu. Kostumnya seperti itu. Jadilah apa saja meskipun jadi diri kita ini. Mereka punya parsemon. Mungkin pemirsa bingung dengan penjelasan Mas saya. Saja kan kita ya. Jadi naga itu ternyata ego kita sendiri. Ya. Betul. Kalau ego kita sendiri masih besar di situ ya, otomatis kita nggak akan pernah bertemu dengan diri sendiri. Exactly. Thank you brother. Ya, terima kasih. Oke. Kita butuh investasi akhlak dan investasi semata-mata investasi uang. Tapi saya gembira Mbak malam ini karena ternyata Pamekasan memang sesuai dengan gerbang salam. Kita mau sama-sama mempunyai kesadaran bahwa ke depan itu adalah harus investasi akhlak nilai. Betul. Karena ketika akhlak sudah terbentuk, maka ada apapun, uang sebesar apapun, maka tidak akan khawatir, akan jadi berkah semuanya. Esok on tak lupa. Brother, the world has begun. Kenapa saya mulai dari ini? Karena ini bicara tentang budaya, saya bicara tentang nilai. Tadi Abang sudah menjelaskan dengan sangat baik tentang nilai. Kalau buat saya, ketika saya berapa kali ditanya tentang nilai, teman-teman bisa mencari makna secara filosofis itu di Google lah. Tapi buat saya sebenarnya yang namanya nilai itu adalah bahan bakar. Sebagus apapun kendaraannya, sebagus apapun casingnya, ketika kemudian bahan bakarnya tidak sesuai, maka dengan sendiri tidak akan jalan. Contoh misalnya, ada merek-merek tertentu yang mobil sejuta umat ya. Mobil juta umat itu kan beda dengan mobil yang dipakai misalnya sama pemain-pemain bola yang harganya miliaran. Bahan bakarnya sama nggak? Pasti berbeda. Harga bahan bakarnya juga pasti berbeda. Artinya ketika harga suatu barang dengan values-nya atau bahan bakarnya itu bisa menggerakkan barang semahal apapun. Artinya ketika kita mengatakan bahwa kita adalah bangsa yang besar dengan budaya yang besar, dengan sejarah historis yang raya, boleh disebut Indonesia Raya, ketika terus kemudian kita memilih bahan bakar yang tidak cocok dengan kita, maka sehebat apapun kita tidak akan pernah bisa bergerak. Jadi intinya adalah ketika bicara budaya, ada bicara tentang nilai. Nah ketika bicara tentang budaya, artinya bicara tentang bahan bakar. Pertanyaannya, bahan bakar kita sekarang sama nggak dengan masa lalu yang tadi dijelaskan dengan saya teringat ajaran Ki Hajar Dewantara. 3 poin yang kemudian menjadi pijakan dasar pemikiran Soekarno. Yang pertama, kalau 3 poin itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah continuity. Bahwa segala sesuatu yang dilakukan tidak boleh diputus, continuity. Yang kedua adalah convergence. Apapun yang dilakukan kebijakan itu seharusnya kembali lagi kepada jati diri. Jadi kebijakan itu harus continue, sejarah juga harus continue. Convergence itu artinya jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Nah ini yang kemudian berdirinya rumah budaya ketika disampaikan oleh Mas Afi. Saya bilang, ini orang gila mana yang mengurus budaya di tengah pandemi, bakalan dihujat sama orang. Nggak laku gitu loh, akan dihujat.
Karena sekarang butuhnya adalah makan, makan, dan makan. Betul. Lalu kemudian ketidakpastian dalam menghadapi pekerjaan. Tapi 3 kon tadi, kalau misalnya kita merujuk kepada kinerja Dewantara, ini kan convergence yang dilakukan oleh Mas Arief dan teman-teman. Bagaimana menjembatani pertarungan antara masa lalu dan masa depan. Artinya masa lalu tidak akan pernah membunuh masa depan. Yang kita lakukan sekarang adalah memaksa masa lalu untuk membunuh masa depan. Jadi artinya rumah budaya ini adalah tawaran seperti yang diajukan oleh Raja Dewantara. Ada convergence. Yang ketiga, konsentris. Konsentris ini artinya sebaik apapun yang kita ambil dari luar, ajaran apapun atau sistem apapun yang kita ambil dari luar, nggak perlu kita mengcopy paste, kita bisa menghasilkan sendiri dari jati diri. Ini artinya itu balik lagi kepada budaya. Tapi jakon dari Ki Hajar Dewantara ini kok kita lupain gitu. Ya. Kita cinta damai, tapi kita lebih cinta kemerdekaan. Artinya ketika posisi kemanusiaan universal, kita kembali lagi kepada 3 konten rumah budaya. Kayak dukung kalau Mas Tamam buka rumah budaya. Yap. Silakan. Terima kasih. Saya ada laporan. Lagi kita berpegang kepada akhlak. Nah, soal kemudian bentuk akhlak itu seperti apa, itu hanya variasi kan. Karena tahun 98 ada 22 doktor sedunia kumpul di Washington. Itu untuk bagaimana mengembalikan dunia ini untuk menjadi damai. Ternyata damai itu hanya ada di hati. Teori modern kayak apa nggak ada, damai itu bukan modern, memang lama. Modernitas nggak mampu. Bikin modernitas untuk mampu membuat damai. Akhirnya kita kembali kepada Allah. Saya sampaikan satu, kenapa Rasulullah dalam waktu 22 tahun, 22 hari itu mampu mengubah bangsa Arab yang super jahiliyah itu menjadi, karena Rasulullah tak pernah menyuruh orang lain berbuat baik sebelum beliau berbuat terbaik. Teladan ya Pak ya. Jadi saya mau di rumah budaya itu hanya berkepentingan munculnya teladan-teladan. Amin ya Pak. Dan kayak macam benda-benda atau apa, pedang atau apa itu, dan sebagainya. Semacam pengingat bahwa nenek moyang kita itu punya kerja besar. Pernah bikin Borobudur, pernah bikin apa senjata yang orang modern jarang bisa mampu melakukannya. Jenis perahu yang bermacam-macam. Ya, jenis perahu Madura yang hilang itu 32 macam sudah hilang. Ada perahu kaki itu terakhir ada di Pamekasan paling timur apa itu? Talan Siring. Kemudian pindah. Untung saya punya gambar 8 mau bikin. Jadi sebenarnya ketika dulu sebentar dulu di Indonesia ini ada tokoh pemikir kelas dunia namanya Subhan Sethe. Subhan Sethe. Subhan dari Indonesia. Jadi begitu teman kita yang di Turkota itu namanya berapa? Kemudian Nurholis Majid dengan sekularisme. Begitu ditanyakan kepada Subhan, gimana dengan apa sekularisme, kemudian apa jawaban Subhan? Dia mengatakan tak ada yang baru di bawah sana. Oke. Jadi modernitas itu kembangan Kembangan. sebenarnya mungkin tidak ada gitu. Saya kira itu ada. Pak Profesor. Baik. Kebaikan dan al-haqqu bila nidomin yaulibul batil binidom. Al-batilu bin-nizam yaulibul haqqi bin-nizam. Jadi sesuatu yang tidak terorganisir, kebaikan yang tidak terorganisir itu akan dikalahkan oleh keburukan yang terjadi. Transformasi, maksud saya, transformasi kebudayaan itu perlu memiliki strategi yang terorganisir, biar kemudian tidak dikalahkan oleh yang lain yang terorganisir. Baru kemudian yang kedua,
menggunakan nilai-nilai lama yang masih konstruktif dan memadukan dengan nilai-nilai baru yang lebih konstruktif dan positif. Sehingga itu dipadukan jadi dua itu sudah luar biasa. Terima kasih. Oke. Prof. Monggo langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Amin. Wa a'ti sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Allahumma injina biha jami'al amwal wal afat wa taghfirlana biha jami'al hajat wa taghfiruna biha jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ila darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mamati ma la tasbihu. Ya Allah yang maha memberi petunjuk, kami malam ini yang berkumpul di paguyuban pelestari budaya Madura Pamekasan yang dipandai kami Allah ya Tuhan kami yang berada di sini mudah-mudahan Engkau beri kekuatan, Engkau beri persatuan, Engkau bukakan hati kami supaya bisa menemukan jalan yang benar di dalam mempersatukan budaya Madura. Ya Allah ya Tuhan kami orang lemah. Kalau kami salah berilah kami petunjuk. Kalau kami benar berilah kami kekuatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.